Hai guys, selamat malam. Hai Kanita Ibuna dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Selamat malam. Semoga saya berharap, Bung berharap, semoga semuanya Kanita Ibuna dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia dalam perlindungan Tuhan. Salam dasar selalu dari Bu kita berbelubis. Salam sehat selalu. I love you. I love you. Nah, kita lagi duduk santai dulu, merenung gitu. Kadang ada hikmahnya jika kita duduk merenung, mengingat semuanya, mengingat segala-galanya. Oh iya Mami, Mami kok kayak suntuk kali gitu, kenapa ya? Mami bukan suntuk. Enggak, bukan suntuk. Bukan suntuk, cuman lagi duduk satu harian ini memang jujur aja ya, belum mandi pakai dari tadi pakai baju ini, celana ini udah masak tapi belum mandi. Kadang rasa pikiran itu mengambang. Sebenarnya sih bukan mengambang, tapi inilah buktinya. Jadi ini dia sebagai bukti jika kita tidak semangat. Memang ya jujur aja satu harian ini sepertinya saya kurang semangat, Mami kurang semangat. Jadi makanya dibilang, makanya harus ada kata-kata atau komitmen yang kita pegang, kita harus semangat. Jadi terkadang umur itu tidak patokan, sekalipun umur kita sudah 85 tahun, itu tidak patokan. Bukan berarti ya dalam umur tua, tapi dalam pola pikiran kita jangan tua, tetaplah kita selalu muda dalam pola pikiran kita, dalam arti ya contohnya sekalipun Mami sudah umur 52 tahun, tapi jika saya bisa mengikuti zaman era ini, dari segi style berpakaian, dari segi teknologi canggih, kita harus bisa ikuti. Jadi itu namanya bukan tua. Boleh tua umur, tapi pola pikir harus selalu bisa mengikuti pola pikir maju. Itu dia. Jadi Mami bukan suntuk. Nah tapi inilah contohnya kalau kita memang suntuk seperti ini, nah nggak semangat. Ini dia langsung buktinya kan. Nah kalau semangat, cus langsung cantik ya. Ini nggak cantik ya. Iya. Nah, jadi itu dia kalau kita lagi nggak semangat. Iya. Teringatnya apa emang yang Mami pikirkan? Kok kamu seperti Juber ya, nanyain Mami ya, apa yang saya pikirkan, apa yang dipikirin? Banyak yang dipikirin Natal. Yang saya pikirkan, saya masih, sekalipun saya Natal sekalipun Mami sudah berumur 52 tahun ini, tapi saya masih punya impian. Saya masih punya impian, saya masih bermimpi. Seperti sekarang ini banyak yang kita lihat ya, orang tiba-tiba jadi seperti ini. Saya sih sebenarnya bukan ambisius gitu ya. Saya bukan ambisius, tapi saya masih punya impian yang luar biasa. Saya melihat di depan sana masih ada, saya lihat impian yang menunggu saya, kesuksesan yang lebih menunggu saya. Jadi saya berpikir dari tadi, yang saya pikirkan dari tadi, gimana lagi ya cara untuk lebih sukses seperti itu Natal. Oh iya. Oh, maaf ya Mami, aku bertanya lagi nih. Seperti yang kulihatkan sekarang, Mami itu udah beda kali gak sama yang dulu. Sekarang Mami sepertinya udah kayak sukses sekali gitu sih Mi. Jadi aku yang nanya nih, gimana sih cara Mami biar bisa mendapatkan ini semua? Oh, pertanyaan yang luar biasa. Kamu bertanya seperti itu sama Mami, saya akan coba menjawab ya. Kalau sukses sih dibilang saya belum sukses. Kalau sukses kamu bilang Natal Mami belum sukses. Masih banyak yang lebih sukses di luar sana dibanding Mami. Cuman ya
saya tetap bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya dalam hidup kita saat ini. Ya, saya tetap sudah bersyukur sekalipun mami belum bisa seperti orang yang di luar sana yang sudah lebih sukses. Tapi saya bangga dan bersyukur sama Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mami saat ini. Sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Ya, dalam arti kata, ya saat ini mami sudah bisa untuk menikmati makan, istilah kasarnya ya nggak seperti yang dulu lagi. Nah, ya kalau dulu memang ya beda seperti kau bilang itu, kenapa udah beda, ya jelas memang beda ya. Dalam arti beda itu, dulu kita nggak ada punya apa-apa, dulu kita nggak ada punya mobil, dulu kita nggak ada punya rumah, dulu kita nggak ada punya apa-apa, dulu kita hanya numpang-numpang, ngontrak-ngontrak. Puji Tuhan, ya Tuhan sudah berikan apa yang kita inginkan. Tapi semuanya itu adalah kunci dalam hidup kita, semangat itu semuanya. Jadi semangat mengalahkan segalanya. Itu dia, Natalia. Oh iya Mi, aku mau nanya lagi nih, boleh kan? Boleh, silakan. Aku lihat nih di Facebook Mami yang berbiru bis ya. Aku lihat pengikutnya sekitar 50.000 gitu. Lalu yang di Hospital Lubis, Facebook Mami yang udah kena blok, itu pengikutnya sekitar 10 ribuan gitu kalau nggak salah ya Mi ya. Cuman yang aku pertanyakan kan, gimana sih cara Mami supaya bisa mendapatkan itu semua? Padahal kulihat artis-artis Batak yang apa gitu nggak sampai segitu banyaknya lah pengikutnya Mi. Gimana cara Mami gitu? Masa sih? Kamu sepertinya berlebihan, Natal. Masa sih? Oke, saya akan menjawab. Kamu bertanya gimana caranya untuk mendapatkan pengikut di Berbilubis, hampir ya. Ya, sudah 50.000 jiwa ya, 50 lebih, 50.000 jiwa. Pertemanan 5.000, pengikut 49.000. Jadi sudah hampir 55.000. Di Hospital Lubis sebenarnya sudah hampir 70.000 jiwa. Semuanya itu bayar harga. Dalam arti bayar harga, sebenarnya saya itu live di tahun 2019 bulan 2. Pertama awalnya saya itu live bulan 2, penontonnya nggak ada satu dua, dan yang ada juga masuk itu hanya anak-anak adik gitu ya. Tapi saya tidak pernah menyerah. Bulan 2 tahun 2019 saya mulai live-nya, penonton nggak ada. Di bulan 2, bulan 3, di bulan 4. Nah, lalu di bulan 3, di bulan 2 mulai, di bulan 3 mulai, di bulan 4 langsung meroket gitu. Di bulan 4 penonton langsung naik sampai 1.000 jiwa. Pada saat itu semua jiwa-jiwa yang ada di dalam live kita itu semua pada bersorak-sorai, pada bahagia, pada semangat, pada ketawa. Mereka bilang hidup. Baru kali ini, maaf bukan membedakan suku, ras, agama. Baru kali ini orang Batak pemecah rekor langsung ribuan penonton. Ayo Bu, ayo. Karena memang dari awal live itu saya sudah selalu sapa semua langsung tondi guna. Jadi ayo Bu, bisa, seperti itu. Jadi di bulan 6 penonton kita sudah ribuan penonton, hanya dalam beberapa bulan. Cuman dalam arti saya itu bayar harga itu dalam satu hari 3 kali live, 4 jam sampai habis, mati sebentar istirahat, lalu 4 jam lagi istirahat sebentar, lalu 4 jam, sampai saya live itu 3 kali dalam satu hari sampai selesai tengah 12. Sampai ke rumah saya pulang, live-nya tidak dimatikan. Jangan dimatikan live-nya Bu, gitu. Pada saat itu semuanya Tony gunanya sampai ke rumah saya jam 12, live-nya masih hidup. Puji Tuhan di bulan 7, bulan 6, bulan 7 itu sudah penonton kita sudah ribuan sekali. Tuluk sudah ribuan penonton. Nah, jadi sehingga saya belanja saat itu, saya pernah ke Jakarta di bulan 6 kalau tidak salah, di bulan 6 saya belanja. Ya, jadi bukan mau ngangkat telur, mau ini. Jadi sehingga saya itu dibilang viral. Di bulan 6 saya viral, sudah dikenal artis RKV.
sampai saya itu ke Jakarta belanja ke Mangga Dua, rata-rata yang tukang sepatu, tukang tas, sampai ngikutin gitu, sampai datang gitu jumpain saya dari entah dari mana gitu loh, hanya untuk mau foto, makan bareng. Seperti itu ceritanya live ini. Iya. Teringatnya lagi Mami, masalah YouTube Mami. Mami kulihat ada sih sebagian orang yang istilahnya nggak suka gitu, yang buat komen-komen yang jelek atau membuat Mami istilahnya apa gitu. Tapi kulihat Mami nggak membalas. Itu kenapa Mami? Oh, kalau masalah itu netizen sebenarnya sih sudah biasa ya. Dalam hidup ini ada pasti pro dan kontra, ada yang senang, ada yang nggak senang ya. Itu dalam hidup sebenarnya sudah biasa ya. Tapi kadang juga kita merasa sedih. Kenapa ya ada sepertinya orang seperti itu sama kita ya. Sementara kita kan sebenarnya nggak jahatin, nggak jahilin gitu, tapi itu sudah biasa. Artis-artis saja juga sebenarnya ada seperti itu ya, apalagi namanya dalam hidup, dalam karir ini, kita katakanlah dalam karir ya, ada aja selalu orang yang iseng-iseng gangguin, yang cemburu, yang iri. Tapi terkadang kita juga merasa sedih dalam hati, kenapa ya masih ada orang yang muslim. Apakah dia tahu gimana perjuangan saya sampai bisa istilahnya bisa saya seperti ini? Pun saya bukan makan tidur, saya bayar harga, saya penuh perjuangan, saya sudah benar-benar melewati semua tantangan, rintangan dalam hidup. Pahit getir kehidupan ini sebenarnya saya sudah lewatin semua. Jadi kalau hal netizen itu sebenarnya terlalu kecil sebenarnya bagi saya pribadi. Karena apa? Yang nyata-nyata sendiri juga sudah banyak yang saya langsung hadap-hadapan gitu ya. Iya Mami, ada satu pertanyaan lagi untuk yang terakhir Mami ya. Sepertinya kamu juru bicara makin pintar ini Nata. Seperti itu ya Mami. Maaf ya Mami ya. Aku lihat nih, Mami pengen jadi YouTubers. Padahal sementara yang apa Mami itu semuanya Mami udah ada, istilahnya mobil, rumah Mami udah ada. Terus buat apa lagi Mami jadi YouTuber? Apa tujuan Mami? Nah itu dia pertanyaan yang bagus. Kenapa ya bisa kamu bertanya sampai ke sana ya? Saya itu punya impian mau pengen jadi YouTuber sih sebenarnya. Saya pengen tantangan aja ya. Saya ingin tantangan, saya sangat senang dengan tantangan sebenarnya guys. Kenapa saya saat ini istilahnya saya memang terus terang aja saya fokus mau jadi salah satu masuk jika memang bisa. Tapi saya percaya pasti bisa. Saya percaya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Jawabannya intinya semasa selagi kita masih percaya sama Tuhan, percaya pada diri kita sendiri, kita punya keyakinan yang teguh dan kuat dan punya semangat, jangan pernah menyerah, semua pasti bisa. Semua pasti bisa kita lewatin. Jadi saya punya prinsip, saya masih punya impian dan bermimpi saya mau jadi YouTuber itu seperti gue bilang saat ini. Dan memang berhubung karena lockdown, kalau selama ini saya sih nggak kepikiran jadi seperti kesananya. Cuman karena kebetulan karena lagi lockdown ini dirumahkan, kita sudah 3 bulan ini, baru 2 bulan lah seperti yang kalau nggak salah ada lebih kurang 2 bulan YouTube ini saya pegang. Karena apa? Karena nggak ada kerjaan. Lalu saya berpikir, nah kenapa saya nggak bisa? Apakah di YouTuber ini harus yang muda-muda? Lalu saya ambil hikmahnya, oh nggak mungkin. Sekalipun kita masih tua, sekalipun kita sudah ke umur sudah sekian, apa salahnya kita mencoba? Nah tujuan saya Natal, kalau untuk seperti kau bilang tadi, Mami sudah ini segala macam. Tujuannya di sini bukan untuk kaya, tidak. Tujuan Mami di sini bukan mau untuk jadi kaya atau cari harta di YouTuber. Nah tujuan saya di sini, saya itu ingin tantangan. Saya merasa masih sanggup, masih bisa, ya bisa, pasti bisa, nggak ada nggak bisa. Sepanjang saya punya semangat, pasti bisa. Nah itu jadi tujuannya. Kelak jika nanti si Rospita Lubis Fit dari Lubis jadi YouTuber, saya pengen untuk jika ada ya hasilnya dari YouTuber itu, saya akan bagikan semua pada keluarga TTBN gitu tujuannya Natalia. Bukan mau untuk kaya sendiri. Kalau dibilang mau kaya sendiri tadi atau mau untuk diri sendiri, saat ini saya rasa Tuhan sudah berikan berkat yang berlimpah buat Mami Gerbelubis. Memang kalau ini nggak ada yang cukup-cukupnya, nggak ada yang abadi.
ya yang sudah konglomerat sekalipun pasti pengen lagi lebih kaya lagi ya, tapi saya masih pengen tantangan dan saya percaya saya bisa, makanya saya bervisi dan misi di YouTuber ini Natal. Itu saja, karena saya merasa bukan hanya orang muda yang bisa Natal. Oke Mami, makasih ya Mami buat wawancaranya. Oh iya Mami, jangan lupa ya Mami, tolong selipkan sedikit pesan atau kata-kata untuk TTBN gak Mami? Oh ya, rasanya sudah biasa saya untuk setiap kita di live, setiap di live kita, di live-nya Berbilubis itu, saya selalu bilang sama TTBN sedunia, ya, untuk menjadi sukses itu tidak gampang. Menjadi seorang sukses tidak gampang, pasti bayar harga, tidak seperti membalikan telapak tangan, tidak seperti memakan cabai. Begitu kita makan cabai langsung terasa pedasnya, begitu kita balikkan langsung terbalik, kita makan cabai langsung terasa rasa pedasnya. Tidak, butuh proses yang banyak dan butuh tantangan. Jangan pernah menyerah seberat apapun tantangan itu, karena kita harus punya prinsip yang kuat. Tuhan tak akan pernah memberikan tantangan di luar pundak kita, di luar kemampuan kita. Tuhan uji kita, sanggup gak kita melewati tantangan kecil, tantangan semakin ditambahkannya tantangan ini tantangan. Jika kita bisa melewati segala sesuatu tantangan itu, maka kesuksesan itu telah menantikan kita di depan sana. Itu saja, maka berlarilah sampai ke finish, berlarilah sampai ke tujuanmu, karena kesuksesan itu telah menanti kita semua di depan sana. Itu saja. Jadi jangan takut tantangan, jangan pernah menyerah, jangan cengeng. Semua kita manusia punya masa lalu tanpa terkecuali. Intinya tetap semangat, maju terus, merdeka. Itu aja.